Benih Rahasia Sang Pewaris episode 36. Sekitar pukul 20.40 malam, bel pintu berbunyi dan Shira langsung melompat dari sofa serta bergegas membuka pintu depan. Di depan pintu, Leon memegang tangan Kenzo dan anak laki-laki itu dengan gembira menyambutnya. "Mama, kami kembali." "Kemana saja kalian? Kenapa kalian pulang larut?" Shira melotot marah ke arah Kenzo saat dia berbicara. Sementara itu, Kenzo tidak bisa menahan senyum. "Aku membawa Leon untuk makan malam dan kemudian kami pergi ke pusat permainan di dekat sini." Leon bersenang-senang. "Mama, ini benar-benar menyenangkan. Aku ingin bermain lagi." Anak laki-laki itu jelas sangat tertarik dengan arena permainan dan hal itu masih ada dalam pikirannya. "Baiklah, kita bisa pergi ke sana dan bersenang-senang lain kali saat aku senggang. Sekarang, saatnya kembali dan menyegarkan diri, lalu kamu harus bersiap tidur." Setelah Shira mengatakan itu, dia menoleh ke Kenzo dan berkata, "Presiden Wiharja, sekarang sudah cukup larut jadi aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Kamu harus kembali." "Mama, tidak bisakah Mama mengizinkan Tuan Wiharja masuk dan minum sesuatu?" Leon tiba-tiba merasa bahwa Shira tidak berperasaan karena mengusir Kenzo begitu saja. Mendengar itu, Kenzo menimpali karena dia tidak ingin pergi begitu saja. "Aku tidak akan tinggal terlalu lama." Sebagai tanggapan, Shira mengangguk setelah mempertimbangkan fakta bahwa dia menghabiskan malam itu dengan bersenang-senang bersama Leon. "Baiklah, masuklah untuk minum sesuatu." Shira melihat keringat di dahi Leon, jadi dia masuk ke kamarnya untuk mengambil pijamannya. "Leon, ayo kita persiapkan dirimu untuk tidur dulu." "Tuan Wiharja, aku akan mandi sekarang." "Teruskan." Kenzo kemudian duduk di sofa. Rumah Shira tidak benar-benar seperti rumah besar, tetapi hangat dan nyaman. Dia tidak dapat menahan keinginan untuk tinggal lebih lama karena di sini sangat nyaman. Sementara itu, Shira membantu Leon menyegarkan diri dan mendengarkannya bercerita tentang kesenangan yang dialaminya di arena permainan. Lebih jauh, Kenzo telah menugaskan 4 pengawal untuk mengawasi anak itu, dan ia telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam memastikan keselamatan Leon. Meskipun Kenzo pergi bersama Leon tanpa izinnya hari ini, Shira secara mengejutkan merasa tenang dan tidak khawatir Leon berada dalam perawatan Kenzo. "Sejak kapan aku jadi percaya padanya?" Shira sendiri bahkan tidak menyadarinya. Setelah Leon selesai mandi dan mencuci rambutnya, ia berlari keluar mengenakan piyama ke samping Kenzo. Sambil memegang Rubik's Cube di tangannya, ia bertanya, "Tuan Wiharja, bisakah kamu menunjukkan cara menyelesaikan ini?" Kenzo memegang kubus Rubik di tangannya dan kubus kecil itu tiba-tiba tampak hidup di tangannya saat jari-jarinya yang ramping dengan cekatan memutarnya. Tindakannya cukup elegan dan gagah dan pada waktunya, ia telah menyelesaikan ke-6 sisi kubus Rubik. Shira berjalan lewat sambil menyimpan beberapa pakaian, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dalam hati saat melihat kecepatan Kenzo dalam memecahkan Rubik's Cube. Memang, pria ini hebat dalam segala hal. Jika Leon berinteraksi dengannya dan belajar darinya, maka mungkin dia akan menjadi sangat pintar juga. Tiba-tiba, Shira tersadar. "Omong kosong macam apa yang sedang kupikirkan? Aku tidak mungkin menyerahkan Leon kepada Kenzo untuk diajarinya." Tepat pukul 21.30 malam, Shira menoleh ke Leon yang sedang duduk di sofa. "Leon, lihat jam berapa sekarang. Apa yang seharusnya kamu lakukan sekarang?" tanyanya.
Anak laki-laki itu kemudian mendongak untuk melihat jam di dinding dan menggembungkan pipinya. "Mama, bolehkah aku minta waktu 10 menit lagi?" "Tidak, sekarang saatnya bagimu untuk membacakan cerita sebelum tidur dan kemudian pergi tidur. Tuan Wiharja juga harus pulang. Sekarang sudah larut malam." Tujuan utama Shira adalah agar Leon berhenti mengganggu Kenzo sehingga pria itu bisa pergi. Namun, Leon melirik Kenzo dengan tatapan mata penuh harap. "Tuan Wiharja, aku akan tidur sekarang. Teruskan saja. Senang sekali bisa membiasakan diri menjalani gaya hidup sehat." Kenzo memuji Leon. Akhirnya, Leon gembira dengan dorongan itu dan dengan senang hati pergi ke kamarnya. Shira pun ikut bersamanya dan menidurkannya. Setelah itu, ia menyetel suhu AC sebelum menutup pintu di belakangnya. Pria di sofa itu telah membuka 3 kancing pertama kemejanya, dan tulang selangkanya yang halus pun terlihat. Pada saat yang sama, Leon tidak ada di sana. Jadi ekspresi Kenzo berubah karena saat ini, dia bisa memfokuskan pandangannya pada orang yang ingin dia lihat tanpa hambatan apapun. Pandangan primitifnya cukup eksplisit. "Mari kita ngobrol." Sebenarnya, Kenzo ingin melanjutkan topik yang belum mereka selesaikan di mobil tadi. Ia ingin berbicara dengan Shira tentang sumpahnya untuk tetap melajang seumur hidupnya, karena ia bersikeras untuk menghilangkan anggapan itu dari benaknya. Sementara itu, Shira melihat Leon sudah tertidur dan dia ingin mandi dan tidur untuk malam itu. Jadi dia merapikan ruang tamu dan berbicara tanpa mengangkat kepalanya. "Aku sedang tidak ingin mengobrol. Sebaiknya kau pulang saja." Mendengar itu, Kenzo menyipitkan matanya. Cahaya dari lampu gantung menyinari sosoknya dan dia tampak memancarkan keanggunan yang dingin dari dalam. Dia tampak seperti pangeran tampan yang baru saja kembali dari pesta dansa. "Bisakah kita bicara tentang ayah Leon? Aku ingin tahu lebih banyak tentangnya," Kenzo tiba-tiba berkomentar dengan suara pelan. Shira tiba-tiba menghentikan aksinya mengelap meja dan mengubah ekspresinya menjadi dingin. Ini adalah topik yang juga tidak ingin dibicarakannya, jadi dia menolak mentah-mentah. "Aku tidak ingin membicarakan itu. Semuanya sudah berlalu, jadi sebaiknya kamu terbuka dan melupakannya. Leon sudah cukup dewasa sekarang, jadi tidak perlu terlalu terpaku pada hal itu," Kenzo menasihatinya. Ia berpikir bahwa keputusan Shira untuk tetap melajang mulai sekarang adalah karena rasa sakit yang pernah dialaminya di masa lalu. Di sisi lain, Shira tahu bahwa Kenzo hanya bersikap baik dan ingin menghiburnya, tetapi dia tidak membutuhkan itu sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata jernih dan dia mengingatkannya, "Presiden Wiharja, sekarang sudah cukup larut." Namun, Kenzo tetap duduk di sofa dan menatapnya dengan ekspresi serius sebelum meletakkan sikunya di sandaran tangan. Dia lalu mengetuk-ngetukkan jari telunjuk dan jari tengahnya yang panjang dan ramping di sofa, dan dia tampaknya tidak berniat untuk pergi sama sekali. "Kenzo, sekarang sudah hampir jam 10. Sampai kapan kau akan terus begini?" Shira hanya bisa mendesaknya untuk pergi. Bukankah dia harus pulang dan tidur? Pada saat itu, Kenzo akhirnya bangkit dan sengaja meninggalkan kunci mobilnya di sofa. Dia kemudian menuju ke arah pintu masuk sebelum berbalik untuk berbicara dengan Shira yang berada di ruang tamu. "Tolong berikan kunci mobilku." Shira melirik kunci mobil di sofa dan dengan cepat meraihnya untuk dibawa ke pintu masuk, tetapi pria itu menolak untuk mengambilnya juga. Pada akhirnya,
Dia hanya bisa melangkah keluar rumah dan mengulurkan tangan untuk menyerahkannya kepada pria itu. Tiba-tiba, Kenzo mengulurkan tangannya, lalu Shira diseret keluar dari pintu. Seketika setelah itu, aroma tubuh seorang pria tercium saat sosok kekar menghampirinya. Saat itu, Shira bisa merasakan tubuhnya menegang secara signifikan. Shira mengangkat kepalanya, dan matanya bertemu dengan tatapan tajam Kenzo. Agresivitas di matanya juga terlihat jelas. Tepat setelah itu, dia mencondongkan tubuh ke depan dan memberikan ciuman panas dan beruap di bibirnya, dan dia tidak memberinya kesempatan untuk menolaknya sama sekali saat dia terus mendesaknya dengan agresif. Untuk sesaat, Shira benar-benar kehabisan napas dan sedikit tertegun karena ciuman agresifnya yang berkepanjangan. Setelah tersadar, ia mencoba menyingkirkan Kenzo, tetapi pada saat itu, Kenzo menempelkan kepalanya di dahi Shira dan napasnya yang hangat mengenai pipi Shira saat ia sedikit terengah-engah. Baru sekarang aku merasa cukup puas untuk meninggalkan tempat ini. Sementara itu, Shira dengan marah mengangkat kepalanya untuk melotot padanya. Jadi dia tidak puas pergi tanpa memanfaatkanku? Apa yang ada dalam pikirannya? Tampaknya pikirannya penuh dengan pikiran-pikiran kotor. Pergi sana. Dia mendorongnya dengan keras dan berbalik untuk masuk ke kamarnya. Setelah itu, dia membanting pintu hingga tertutup. Pada saat itu, jantungnya berdebar kencang dan dia masih bisa merasakan bibirnya. Dia tidak bisa memahami perasaannya. Ada apa denganku? Aku tampaknya tidak membencinya dan anehnya rasanya cukup menyenangkan. Shira tampak linglung dan ia segera memaksakan diri untuk menghilangkan pikiran-pikiran itu. Setelah itu, ia mengambil pakaiannya dan pergi mandi. Pada saat yang sama, dia bersikeras untuk tidak mengundang Kenzo ke rumahnya mulai sekarang. Bagaimanapun, dia adalah pria yang tidak bisa melepaskan tangannya darinya. Dia sangat kaya dan tidak perlu banyak usaha baginya untuk mendapatkan wanita yang lebih dia sukai. Jadi mengapa dia menolak untuk meninggalkanku sendiri? Malam itu, Shira kesulitan tidur saat berbaring di tempat tidurnya dan pikirannya terus tertuju pada ciumannya dengan Kenzo di dekat pintu. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa Kenzo memang orang yang licik. Kenzo sengaja meninggalkan kunci mobilnya di sofa untuk memaksa Shira mengeluarkannya. Karena itu, dia memanfaatkan situasi tersebut. Sungguh menyebalkan. Namun, tidak dapat disangkal, dia sangat pandai dalam hal provokatif. Seseorang akan sulit menolak pria seperti itu jika orang tersebut tidak memiliki hati yang teguh. Namun, Shira yakin bahwa ia pasti dapat menahan godaan dan tidak akan terpengaruh sama sekali oleh provokasinya. Sementara itu di Residence Nugraha, Livy akhirnya punya sesuatu untuk dilakukan. Ia akhirnya bisa mempersiapkan diri untuk ulang tahun perusahaan ayahnya yang ke-25. Pada hari itu, ia bermaksud untuk mengenakan gaun cantik dan memukau penonton dengan menjadi orang paling menarik yang hadir. Ini adalah kesempatan yang bagus baginya untuk menunjukkan dirinya dan ia pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Saat itu, Rachel sedang berada di kamarnya dan sedang sibuk berdiskusi dengan Adam tentang kelonggaran pakaiannya untuk acara tersebut. Ia bermaksud untuk mendapatkan gaun yang cantik untuk Livy agar citra Adam dapat terjaga. Akhirnya, Adam mengalah setelah mendengar banyak permohonan dan keluhan dari istrinya, dan ia memutuskan untuk mengalokasikan uang saku sebesar 40 juta agar ibu dan anak itu dapat berdandan untuk acara tersebut. Tentu saja, Rachel merasa jumlah itu tidak cukup,
Tetapi cukup baik karena ia berhasil mendapatkan jumlah tersebut dari Adam. Ia memutuskan untuk mengajak Livy dan memilih gaun pada hari berikutnya dan juga hari setelahnya. Setelah mendengar Adam menyebutkan bahwa ia juga mengundang Shira ke acara tersebut, Rachel memutuskan bahwa ia harus memastikan Shira tidak mencuri perhatian. Livy hanya harus menjadi satu-satunya bintang dalam acara tersebut. Keesokan paginya, Shira mengobrol dengan Leon tentang menghadiri makan malam ulang tahun saat dia mengantarnya ke sekolah. "Mama, aku akan bersikap baik di rumah. Mama boleh pergi." Si kecil mengangguk patuh. Ia juga tidak menyukai Livy, karena ia bisa merasakan niat jahat Livy terhadapnya meskipun ia masih kecil. Oleh karena itu, ia memilih untuk tidak ikut serta agar tidak menimbulkan masalah bagi ibunya. Namun, alih-alih ditemani Vina pada malam itu seperti yang disarankan Shira, Leon berpikir bahwa Kenzo mungkin kandidat yang lebih baik untuk tugas itu. Shira pergi ke kantor setelah mengantar putranya. Ia hanya duduk beberapa menit di kursinya sebelum Vina mengetuk pintunya dan mendorongnya hingga terbuka, lalu mengundang seorang pengantar bunga untuk masuk. "Ini Nona Nugraha. Ada kiriman bunga." Buket bunga mawar biru itu membuat Shira tertegun beberapa detik. "Siapa yang mengirimnya?" "Nona Nugraha, ini bunga Anda. Mohon tanda tangani dan akui." Maka, Shira menandatangani surat itu. Kemudian, ia meraih kartu di dalam buket bunga itu dan membukanya. Alih-alih menemukan kata-kata romantis, ia malah menemukan perintah yang tegas tertulis di atasnya. "Jangan berikan bunga itu kepada orang lain. Hormat saya, Wiharja." Shira terdiam. Kenapa dia mengirimiku bunga lagi? Dia bahkan melarangku memberikannya. "Shira, bunga-bunganya cantik sekali. Jelas-jelas itu bunga impor." Vina datang untuk mengagumi bunga-bunga itu. Mendengar itu, Shira mengerutkan bibirnya dan tersenyum tak berdaya. "Aku tidak ingin menerimanya, tidak peduli betapa cantiknya itu." "Shira, pengagummu pasti sangat kaya," tebak Vina dengan rasa iri. "Dia bukan pengagumku," Shira menjawab samar sebelum kembali ke tempat duduknya. Dalam beberapa jam berikutnya, dia sesekali menatap buket mawar biru itu dan linglung. Pada pukul 11.30 pagi, Vano muncul di kantornya untuk mengundangnya makan siang. Undangan itu tidak memberikan ruang untuk penolakan. Saat dia melihat buket bunga di sofa, dia langsung tahu siapa pengirimnya. Dia merasa frustrasi dengan dirinya sendiri karena terlalu sibuk dengan renovasi sehingga dia lupa mengirim bunga. Namun, Shira merasa malu karena setiap hari Vano harus mentraktirnya makan siang. Oleh karena itu, dia berkata, "Nanti aku yang mentraktirmu makan siang." Vano hanya ingin makan bersama Shira, jadi dia tidak peduli siapa yang akan membayar tagihannya. Akhirnya, mereka pergi ke restoran barat bersama. Selama makan, dia berbicara tentang renovasi kantornya dan menanyakan pendapat Shira. Namun, apapun yang disarankannya, Vano menyetujui semua idenya dan memutuskan untuk mengadopsinya. Karena itu, dia tidak berani memberikan saran yang tergesa-gesa. Kalau tidak, dia akan merasa bersalah jika renovasi itu ternyata buruk. "Shira, apa pendapatmu tentang sepupuku?" Vano tiba-tiba bertanya. Tangan Shira gemetar mendengar pertanyaan itu, menyebabkan sendok makanan yang diambilnya jatuh kembali ke piringnya. Dia bosku, dan dia orang baik, tentu saja," katanya tergagap. "Menurutmu, siapa yang lebih baik antara aku dan dia?" Vano menatapnya tajam,
bertekad untuk mendapatkan jawaban darinya. Mendengar itu, Shira meletakkan peralatan makannya dan menatap lurus ke matanya. Vano, apa sebenarnya yang kau maksud? Di sisi lain, Vano mengerutkan bibir tipisnya dan memutuskan bahwa ia tidak boleh menghindari pertanyaan yang telah dipikirkannya lebih lama lagi. Jadi, ia mengembuskan napas dan berkata, "Aku tahu bahwa dia mengejarmu dan dia membalas kebaikanmu pada saat yang sama. Shira, mengenai hubungan kita, aku harap kamu dapat memberiku kesempatan untuk bersamamu." Ia menundukkan kepalanya karena ia tahu bahwa peluangnya sangat kecil. "Vano, senang sekali bisa berteman denganmu. Kita bisa makan bersama dan bertemu sesekali. Lagi pula, kamu tahu aku tidak berniat menikah lagi. Aku benar-benar minta maaf." Shira meminta maaf dengan tulus, lalu menambahkan, "Tolong jangan buang-buang waktumu untukku, Vano. Itu tidak ada gunanya. Tapi, kamulah satu-satunya wanita di hatiku. Tidak ada yang lain." Ia mengangkat kepalanya dan menatap wanita di hadapannya. Meskipun ia bukan wanita tercantik, ia adalah wanita paling unik yang pernah ia lihat. Sebenarnya, kata-katanya menyentuh hati Shira, tetapi dia tetap berwajah datar dan mendesah. "Kalau begitu, kurasa kita tidak bisa berteman lagi." Ekspresinya menegang lalu jatuh. "Tidak, aku tidak ingin itu terjadi. Karena itu, mari kita tetap berteman." Namun, Shira tidak dapat menahan rasa bersalahnya saat mengatakan itu. "Sepertinya aku harus menghindari pertemuan dengan Vano terlalu sering setelah ini. Aku tidak ingin menghancurkan hidupnya. Daripada membuang-buang waktu dan tenaganya untukku, dia harus pergi dan mengejar wanita lain. Apakah kamu akan mengatakan hal yang sama jika sepupuku yang mengejarmu?" Vano cemberut dan bertanya, merasa sedikit tertekan. Sesuatu melintas di mata Shira saat mendengar pertanyaan itu. Kenzo tidak pernah menjadi pria yang patuh seperti Vano. Sebaliknya, ia memiliki karakter yang kuat dan sombong, agak seperti bandit. Ia akan mengabaikan penolakan dan peringatan Shira. Melihat reaksinya, Vano tak kuasa menahan rasa cemburunya. Sepertinya dia memberi Kenzo perlakuan istimewa. Pada akhirnya, dia tidak menjawab pertanyaannya dan bergumam, "Setelah makan siang, aku harus kembali ke kantor untuk rapat. Kamu harus melanjutkan renovasi kantormu." Malam harinya, Shira pergi menjemput putranya sebelum seseorang menjemputnya. Kalau tidak, anak itu akan diambil lagi olehnya. Kali ini, ia berhasil menggendong Leon. Ia bahkan mengajaknya ke mall dan berjalan-jalan di dekat kantornya. Ia juga membeli beberapa pangsit untuk dimasak di rumah. Namun, saat ia sedang membelinya, bocah lelaki itu terus memintanya untuk membeli lagi. "Ma, itu tidak cukup. Aku mau lagi." "Cukup. Bahkan, lebih dari cukup untuk kita berdua," jawabnya pasrah. "Tidak. Itu tidak cukup." Dia menggunakan sendok kecil dan melanjutkan mengisi pangsit beku ke dalam kantong. Akhirnya, Shira membawa pulang sekantong besar pangsit beku. Karena mereka tidak dapat menghabiskannya, ia harus menyimpannya di lemari es. Setelah mereka sampai di rumah dan saat Shira berada di balkon, anak laki-laki itu mengambil telepon genggamnya. Setelah menemukan nomor Kenzo, ia mengirim pesan kepada pria itu. "Tuan Wiharja, datanglah untuk makan pangsit." Semua itu dilakukan dengan cepat dan mudah. "Tentu. Aku sedang dalam perjalanan," jawab Kenzo. Anak laki-laki itu meletakkan teleponnya dengan gembira. Seperti yang diharapkan, Tuan Wiharja akan datang.
Ketika Shira melihat hari sudah mulai malam, dia pergi untuk memasak pangsit. "Mama, kamu harus memasak semua pangsit?" Anak kecil itu mengingatkannya. "Terlalu banyak. Akan sia-sia jika kita tidak bisa menghabiskannya." "Aku bisa menghabiskannya. Aku mau makan 50 pangsit," serunya dengan keras. "Kamu tidak bisa mengisi 50 di dalam perut kecilmu?" Dia terkekeh saat mengatakannya. "Aku bisa." Dia memasang wajah serius saat berkomentar, "Mama, masak saja." "Baiklah. Aku akan memasak 2 piring terlebih dahulu, dan aku akan membuat lebih banyak lagi jika masih kurang, oke?" Jawabnya sambil tersenyum. "Baiklah, tapi jangan lupa masak lebih banyak lagi kalau masih kurang." "Mama bisa masak lebih banyak lagi kalau Tuan Wiharja ada di sini," pikir Leon. Setelah itu, Shira pergi ke dapur untuk memasak pangsit. Sementara itu, anak laki-laki itu menunggu dan menatap pintu sambil mendengarkan suara langkah kaki di luar dengan saksama. 10 menit kemudian, Shira menerima pesan di ponselnya. Anak laki-laki itu segera meliriknya. "Buka pintunya." Ia terkekeh dan segera memutar gagang pintu. Berdiri di luar pintu itu tak lain adalah Kenzo. Pria itu berpakaian seperti seorang elit yang baru saja keluar dari ruang rapat, dan ia memancarkan aura seseorang yang berkuasa dan berpengaruh. "Tuan Wiharja, kita akan makan pangsit malam ini." "Hebat." Kenzo menyeringai. Shira, yang keluar dari dapur untuk mengambil sesuatu dari kulkas, terkejut melihat pria di ruang tamu. "Kak, kenapa kamu di sini?" Matanya membelalak karena terkejut. "Mama, aku mengundang Tuan Wiharja untuk makan pangsit," anak laki-laki itu menjelaskan mewakili Kenzo, karena takut Shira akan marah. Shira menyipitkan matanya. Saat itu, alasan dibalik tindakan Leon yang bersikeras membeli pangsit tambahan dan memintanya memasak 50 pangsit pun muncul di benaknya. Ternyata, putranya telah memasukkan porsi Kenzo sejak awal. "Jangan buat dia dalam situasi sulit. Aku sendiri yang ingin datang," Kenzo menimpali. Tidak ada yang dapat dilakukan Shira saat itu karena dia telah muncul. "Baiklah kalau begitu. Karena kita sudah punya cukup pangsit," melihat mata polos putranya yang besar, dia tidak tega memarahinya. Baguslah kalau dia sudah berinisiatif memikirkan orang lain. Itu tandanya dia sudah menjadi anak yang lebih dewasa, pikirnya. "Silakan duduk. Aku akan pergi dan memasak pangsit." Setelah Shira mengatakan itu, dia kembali ke dapur. Selanjutnya, hal pertama yang terlintas di benak Leon adalah meminta izin Kenzo. "Tuan Wiharja, Mama akan menghadiri jamuan makan kakek besok malam. Bolehkah aku bermain di rumahmu?" "Ada apa? Dia tidak akan mengajakmu?" tanya Kenzo sambil mengerutkan kening. "Tidak. Mama bilang tidak nyaman bagiku untuk berada di sana karena akan ada banyak orang. Ibu akan meminta Vina untuk menjagaku, tetapi aku ingin menghabiskan waktu bersamamu." "Tentu. Aku akan menjemputmu besok di sekolah." Tentu saja Kenzo bersedia menjaganya. Setelah itu, Leon bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Wiharja, apakah akan ada banyak pria di pesta itu?" "Aku khawatir kakek akan memperkenalkan pria lain kepada Mama. Aku harap kami bisa hadir di pesta itu sehingga kakek juga bisa bertemu denganmu." Kenzo menyipitkan matanya. Mungkinkah Adam akan mencarikan pasangan untuk Shira di pesta besok? Kalau begitu, bagaimana mungkin aku bisa melewatkannya? Saat itu juga, ia memikirkan kandidat lain yang cocok untuk mengasuh anak itu.
Leon, kalau aku akan menghadiri perjamuan kakekmu besok malam, bolehkah aku meminta Fano untuk menjagamu? Tapi bisakah kita merahasiakannya untuk saat ini? Kenzo tidak ingin rencananya hancur, jadi dia tidak mampu memberitahu Shira dan Fano tentang hal ini. Baiklah, tentu. Jelaslah bahwa anak laki-laki itu sekarang telah menjadi rekan kriminal Kenzo. Fano yang malang tidak tahu bahwa ia akan segera menjadi pengasuh anak yang membantu sepupunya mengejar Shira. Shira menyajikan 2 piring pangsit di meja sebelum kembali ke dapur untuk membuat 2 piring lagi. Sementara itu, Kenzo dan Leon, yang duduk di meja, mulai mencelupkan pangsit ke dalam saus yang sudah dibuat sebelumnya dan memakannya. Shira memasak semua pangsit yang dibelinya hari itu, dan porsinya ternyata cukup untuk mereka bertiga. Setelah makan, Kenzo mengajak Leon berjalan-jalan di lantai bawah, sementara Shira membersihkan rumah. Setelah selesai dengan tugas-tugasnya, dia duduk di sofa dan linglung. Mengapa aku merasa seperti kami adalah keluarga yang terdiri dari 3 orang? Dia tiba-tiba teringat bahwa Kenzo pernah tidur dengan Nindya sebelumnya, dan Shira merasakan perasaan yang tak terlukiskan mengalir dalam dirinya. Ia teringat bagaimana Nindya menggambarkan malam kebersamaan mereka saat Nindya memeluk Kenzo di Taman Residence Wiharja. Ia bercerita tentang betapa liarnya Kenzo saat berada di dekatnya. Jelas terlihat bahwa malam itu adalah malam yang penuh gairah dan menjadi malam yang tak terlupakan bagi Nindya. Shira tiba-tiba menutup matanya, berusaha menepis pikiran-pikiran yang muncul di kepalanya. Pikiran itu mengingatkannya pada malam 5 tahun lalu yang dihabiskannya bersama seorang pendamping pria yang sama sekali tidak dikenalnya. Dia tidak tahu nama maupun identitasnya. Wajahnya, meskipun dia sepenuhnya sadar ketika semua itu terjadi malam itu. Ia merasa bahwa pendamping pria itu bertubuh besar dan kekar, dengan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga ia hampir tidak dapat melawan. Ia telah kehilangan akal sehatnya saat itu, dan dia menyerupai seekor binatang buas yang sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan. Setiap kali teringat malam itu, Shira bisa merasakan tubuhnya bergetar hebat, dan kejadian ini membuatnya sangat muak dengan nafsu antara pria dan wanita. Ia menolak menikah, bukan hanya karena penolakan mental yang ia rasakan terhadap hal-hal seperti itu, tetapi juga karena kejadian itu telah membuatnya trauma secara fisik. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.